Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Dako-chan Fams Channel, dimana kamu bisa menikmati keseruan kami jalan-jalan, family activity, belanja kebutuhan keluarga. Pokoknya apa aja deh yang bisa bikin kamu sekeluarga bisa happy di weekend inspo kami. Hai Dako Fam, masih di Semarang nih, Dako-chan Family. Kali ini masih ada di kota Semarang. Jadi kita punya kesempatan nginep di Semarang itu sekitar 3 hari 2 malam. Kalau kemarin kita nginepnya di Padma Hotel Semarang yang berada di pinggir kota Semarang, kali ini Dako-chan Family mau ajak teman-teman semua untuk bisa nginep di pusat kotanya. Nah, ini salah satu hotel yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Hotelnya itu ada di Yogyakarta dan juga di Semarang, dan baru-baru ini buka juga di Jakarta, lebih tepatnya di Kota Tangerang Alam Sutra. Nah, ayo, udah ada yang tahu belum ya, Dako-chan Family mau nginep di mana? Nah, ini lokasi hotelnya berada di pusat kota. Kalau tadi teman-teman lihat dari putaran Simpang 5, ini nggak jauh dari sini. Jadi kita berada di pusat kota Semarangnya nih. Jadi kalau kemana-mana, kalau sebelumnya di Padma Hotel agak di pinggiran kota Semarang gitu. Jadi kalau misalkan mau cari kuliner tuh masih harus menempuh lumayan jauh jalannya. Sedangkan kita mau experience berada di pusat kotanya. Jadi kita mau nginep di, ada yang tahu nggak, gedungnya udah kelihatan nih. Gedung kembar yang ada di pusat kota Semarang. Apalagi kalau bukan kita nginep di Tentrem Hotel Semarang. Nah, ini udah lama sih Dako-chan Family mau nginep di kota Semarang gitu, cuma belum sempet. Jadi setiap kita mau keliling Pulau Jawa, misalkan ke Jogja ataupun ke Magelang, ke kampung halamannya Momi, itu kita selalu ngelewatin Semarang dulu buat makan siang. Nah, suatu saat kita bilang, kayaknya bolehlah sekali-kali kita mampir nginepnya di Semarang gitu, nggak ke Jawa Tengah ujung dulu gitu. Kita coba yang Jawa Tengah Semarang dulu, mulai dari Semarang terus kemana hingga akhirnya kita balik kampung gitu, ke Magelang ataupun Jogja. Ya, jadi kita nginep di Hotel Tentrem Semarang. Ini juga salah satu destinasi wajib Dako-chan Family ya. Kalau ke hotel kita cobain semua tentrem gitu. Nah, kita sampai, ini petugasnya udah sigap ya, langsung bawain koper-koper kita. Terus kita langsung diminta untuk check in. Nah, kebetulan Dako-chan Family pada saat itu datang sekitar pukul 1:30 siang. Jadi memang belum waktunya untuk check-in, karena biasanya check-in itu sekitar jam 3 kan. Tapi kita datang kecepatan karena kita cuma pindah hotel di kota Semarang kan. Kita mau taruh barang, terus kita mau muter-muter wisata kuliner ke kota lamanya Semarang, juga ke Lawang Sewu. Jadi tadinya kita mau taruh koper dulu, kemudian kita pergi. Nah, lihat nih anak-anak excited banget buat mau masuk. Nah, kebetulan udah ada satu kamar yang ready. Jadi alhamdulillah banget nih, kita bisa mampir sebentar ke kamar untuk kita sholat dulu dan juga bersih-bersih sebelum nanti kita keliling kota Semarang. Ini anak-anak udah dibilang capek sih enggak ya, karena sebelumnya kita di Padma habis berenang, jadi lumayan lapar dan lemas. Jadi kemungkinan kita mau taruh barang, sholat, terus makan siang sebentar, baru deh kita keliling kota Semarang. Dan di sini liftnya keren banget sih. Liftnya agak beda, jadi kalau biasanya kita harus pencet sendiri ya tinggal kita taruh kartu aja itu udah bisa baca kita harus ke lantai berapa, responsif banget gitu, dan dikasih tahu liftnya yang mana, yang A, B, C, D, E gitu. Keren sih, ini emes juga nih, si Daddy juga emes, wah keren banget ini liftnya. Dan juga lagi-lagi kalau ke Tentrem itu yang paling kami suka adalah wanginya, wangi apa ya, wangi serai hotel ya.
Itu Dakocan Family itu sampai kita beli oil essence-nya buat bisa kalau kangen nginep di Tentram itu kita bisa cium aromanya di kamar, di rumah gitu. Wanginya enak banget sih, patut kalian cari deh. Nah, untuk kamar yang kita booking itu di tipe Deluxe Twin Room. Jadi kita booking untuk 2 kamar ya, cuma baru 1 yang available. Makanya kita istirahat sholat di sini dulu. Nah, sehabis jalan-jalan kita mau cobain welcome drinknya dari Hotel Tentrem nih. Jadi yang belum tahu kalau welcome drink Hotel Tentrem ini di available kan perjamuan jejamuan lebih tepatnya. Jadi di sini disediain beberapa jenis jamu dan kita sempat tanya kan, ini diproduksi tiap hari? Ya, setiap pagi itu dibuat untuk didistribusikan ke Hotel Tentrem. Jadi fresh gitu jamunya. Ini kita cobain kunyit asam sama beras kencur untuk Dadi yang lagi batuk. Nah, untuk lobbynya sendiri ini point of view-nya pas di malam hari, super duper terang. Nah, ini jalanannya juga kelihatan gede banget ya, karena untuk tempat tunggunya ada di area sebelah kanan. Nah, nih banyak bangku-bangkunya di pinggir sebelah sana sama nanti di dekat lift gitu. Nah, ini kita habis parkir mobil, jalan mau menuju kamar. Nah, ini yang aku bilang. Jadi ada bangku-bangku di sini dan juga yang tadi di dekat resepsionis. Dan memang agak tersembunyi ya, tempat liftnya itu benar-benar ada di ujung. Dan liftnya ini langsung terkoneksi ke lift parkir. Jadi kita bisa ke bawah untuk ke parkir atau ke atas ke kamar-kamar. Nah, alhamdulillah kebetulan untuk kamar yang satunya lagi ini udah ready juga. Jadi kita mau review pada saat belum berantakan. Kenapa? Karena untuk di kamar yang tadi kita tempatin di awal itu udah berantakan, jadi mungkin jadi nggak enak kalau ngeliatnya. Nah, ini bentuk kamarnya tipe Twin Deluxe. Nah, kebetulan ya memang sama ya, kamarnya kita pesen 2. Cuman gimana caranya supaya satu lantai, makanya ya udah kita pesan yang sama aja biar nggak jauh-jauhan. Karena beda sama yang di Padma kemarin itu kan tipe kamarnya beda. Nah, ini dua-duanya tipenya sama. Nah, untuk kamar mandinya udah tersedia banyak banget nih, handuk, terus ini amenitiesnya, dan juga ada body lotion. Dan tadi untuk kamar mandinya hanya tersedia shower ya, jadi nggak ada bathtub untuk tipe Twin Deluxe. Cuma untuk tipe yang lainnya ada sih. Nah, ini untuk kondisi malamnya jreng, terang ini, jadi nggak ada tuh yang spooky. Jadi kasurnya juga yang tipe twin juga udah gede. Jadi kalau misalkan ada yang bawa anak 2 gitu bisa satu-satu gitu untuk anaknya sama orang tuanya. Dan juga di sini juga disediain nih ada menu bantalnya tuh tipenya apa aja gitu kan. Dan ini ada perbatikan Semarang di dindingnya, karpetnya juga bagus. Dan ada sofa juga untuk baca, juga meja kerja. Jadi kalau misalkan ada yang mau sambil bisnis trip gitu, nah ini bisa dipakai deh meja kerjanya. Dan kamarnya lumayan luas ya, sekitar 40 meter persegi. Jadi nggak kelihatan, walaupun luas gitu nggak kelihatan yang sempit atau tabrak dikit gitu. Nah, disediain juga mesin kopi, dan di sini ada kettle listrik, dan untuk makanannya dan minumannya ini ada kopi jahe. Nah, semuanya serba Sido muncul ya, karena memang Tentram ini yang punya Sido muncul gitu. Jadi makanya segala macam makanan minumannya tuh perjejamuan. Jamu-jamu dari Sido muncul. Nah, untuk ini udah gratis ya, semua makanan dan minuman yang ada di kamar sudah free, jadi kita nggak kena charge lagi. Dan di kulkasnya juga udah ada minuman gitu, lagi-lagi merek Sido muncul ya, jamu-jamu, kuku bima, dan disediain juga 2 air putih dingin. Jadi
all free, jadi kita udah bisa cobain deh tuh produk-produknya sudah muncul gitu. Nah ini untuk mesin kopinya disediain juga 2 kopi Lintong sama Toraja. Ini Dakofem kurang tahu ya, bukan yang merek pasaran, mungkin produksi sendiri gitu ya. Dan untuk di lemarinya ini ada 2 bathrobe, tapi bukan yang handuk ya, kayak apa ya, ke bahannya apa ya, bahannya yang halus gitu. Cuma nggak tahu, bukan sutra juga sih kayaknya. Jadi ada 2 bathrobe, terus di sini juga disediain ada juga saving deposit box, terus juga ada slippers, ada di untuk sebelah sininya nggak bisa dibuka ya. Nah ini untuk iron boardnya gitu, yang paling ujung tadi nggak bisa dibuka, jadi cuma terakhir ini doang ada iron board sama setrikaannya. Nah ini nggak bisa dibuka ya. Nah untuk cahaya di malam hari lumayan terang ya, terang banget bahkan, jadi nggak usah takut yang spooky gimana gitu kan. Nah balik lagi ini ke kamar mandinya juga yang ketahuan ada yang lagi ngumpet. Si Daddy lagi di review, dia ngumpet biar nggak kelihatan. Nah ini untuk yang tadi aku bilang ada nggak usah takut ada yang ngintip gitu, karena kacanya juga bisa di blurin otomatis, tapi ya jangan lupa untuk diklik juga ya button lamnya, takutnya pas lagi mandi lupa belum dimatiin, ya kelihatan deh tuh mandinya. Dan ini untuk pemandangan dari luar jendelanya langsung ke kolam renangnya tentrem. Ini bagus banget sih, kolam renangnya gede banget. Besok pagi kita coba lihat ya kayak gimana kolam renangnya, gambarnya Putri Duyung gitu, gede banget. Dan di seberang situ itu yang sisi apartemennya, jadi kalau ada yang nginep tipe apartemen itu ada di seberangnya. Nah ini juga ada jurnal dari tolak angin gitu. Terus nih ada greetingsnya, jadi kalau ada yang mau kritik dan saran bisa tulis di sini. Jadi bisa buat jadi referensi tim manajemennya si Tentram untuk memberikan servis yang lebih baik lagi. Nah yang ini kosong, terus ada menu diningnya juga, room service dari restoran yang di bawah itu Kayu Manis. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, range harga makanannya juga terbilangnya namanya juga bintang 5 ya, jadi 50 ribuan ke atas rata-rata. Nah dan juga nih lumayan banyak menunya, jadi benar-benar ada yang otentik Semarang, ada yang western, ada yang eastern, jadi bingung dia tuh kalau mau pesen makanan. Di belakang juga ada minuman-minuman yang mau dipesen gitu. Nah semalam gitu kita udah capek banget ya, jadi abis muter-muter Lawang Sewu itu kita putusin balik ke hotel, terus review hotel. Nah ini sudah pagi, kita mau sarapan. Jadi untuk sarapan di Tentrem itu ada di lantai 6. Di lantai 6 ini ada restorannya dan juga ada kolam renang. Jadi kalau mau berenang juga ada di lantai 6. Nah ini kita lagi nunggu anak-anak keluar dari kamar mbaknya untuk kita bisa sarapan dulu, terus kemudian kita berenang di hotel Tentrem. Anak-anak udah excited, sangkanya udah pengen langsung berenang, padahal mau kita suruh makan. Nah ini anak-anak happy banget, disangkanya udah mau berenang, ayo, jadi pada semangat, padahal mau makan dulu gitu kan, sarapan di Tentrem Hotel. Nah ini anak-anak twins belum sempat ganti baju ya, padahal kalau sarapan lebih proper kita nggak pakai piyama, cuma Daddy sama kakak dan mami mbak-mbaknya udah pada ganti baju, karena ini anak-anak kalau diganti baju udah nggak mau, disangkanya mau mandi mau pergi gitu, malah jadi PHP. Nah ini untuk di restorannya ini ada batas tingginya, jadi kayak si kakak itu udah 150-an, hampir 150 deng, baru 140 something. Nah ini udah terhitungnya dewasa, jadi bukan based on anak-anak itu usia berapa, tapi berdasarkan tingginya. Nah
kita sempat ekstra untuk twin itu udah gratis. Nah untuk si kakaknya udah ekstra breakfastnya kita bayar gitu. Nah ini juga cepet ya pelayanannya, begitu kita daftar gitu udah disiapin untuk bangkunya di dalam, mau pilih di luar atau di dalam gitu kan. Cuman ya namanya juga bawa anak-anak ya, pasti pilihnya yang di dalam yang adem biar bisa sarapan lama-lama dan mereka nggak cranky gitu. Ini aja dia udah lihat kolam renang udah pengen berenang tuh, padahal kita mau sarapan dulu. Nah ini untuk di Tentrem makanannya kita pikir cuma di daerah sini ya, ternyata di dalam itu lebih luas dan variasi makanannya nanti kita review ya. Ini makanan di Tentrem itu kita udah pernah cobain yang di Jogja itu, wah variasinya tuh sampai bingung gitu, kita mau sarapan apa gitu. Nah kali ini kita mau coba lihat untuk di Tentrem Semarang makanannya tuh ada apa aja gitu ya. Cuma memang tempatnya mungkin karena ini weekend jadi kayaknya kayak full pack gitu, kayak belok dikit ada orang, belok dikit ada orang. Nah jadi kayak lumayan ramai pada saat kita kesana tuh, padahal bukan libur panjang, cuma ramai aja gitu. Nah untuk makanan di Tentrem sendiri nih, yang uniknya Tentrem tuh selalu ada authentic foodnya gitu. Mereka juga sediain semua yang otentik ala daerahnya masing-masing. Kalau di Jogja tuh ada gudeg dan lain sebagainya. Di Semarang juga ada nih, ada nasi langi, dan di sini ada bentukannya tuh kayak gini nih, isi makanannya apa aja gitu. Untuk nasi langi memang kita belum cobain di luaran sana. Nah kita juga kaget pas di sini ada nasi gudeg Abimanyu. Nah kita tuh pengen banget nyobain, cuman karena semalam udah capek, jadi kita pikir besok kali ya pas pengen pulang gitu. Ternyata di sini ada gitu. Jadi ya udah rezeki kita nyobainnya di hotel. Nah ini juga ada karedok juga, dan surprisingly ada nasi ayam Bu Pini. Jadi tuh semalam kita sempat nyobain nasi ayam Bu Pini, ini enak banget. Jadi buat kalian yang lagi jalan ke Semarang, boleh dicobain nih nasi ayam Bu Pini. Baru kali ini ngerasain ayam kayak opor tapi nggak enak sama sekali, jadi seger gitu. Nah ini juga ada mangut ikan. Nah itu lihat semuanya udah penyajiannya tuh seperti apa dia kasih lihat. Nah ini juga khasnya Semarang ada nasi gandul, cuma kita belum nyobain di luar sana, kita cobain juga di sini. Dan ini aneka sambal, aneka kerupuk juga terbilang lengkap. Dan ini juga aneka gorengan. Biasanya gorengan tuh ada bakwan, tahu, tempe. Ini ada piscok dong. Aduh, lengkap banget gak sih? Kayak ada yang manis, ada yang asin gitu. Jadi semuanya lengkap gitu. Kita sampai bingung kita mau makan yang mana gitu ya. Nah, di sini juga ada lumpia Semarang. Nah, lumpia di Semarang tuh banyak banget ya jenisnya. Nah, ini salah satu yang enak juga nih. Nah, ada nasi pindang. Dan juga yang terkenal di Semarang ada nih asam-asam kohlim. Kita juga belum sempat nyobain di luar. Kita bisa nyobain di sini dong. Jadi seru ya. Ada mie godok, ada nasi goreng babat. Nah, untuk nasi gorengnya sendiri ini udah jadi tinggal ambil aja, nggak yang langsung live goreng gitu. Tapi kalau udah habis ya langsung dimasak lagi. Yang terkenal juga ada nih tahu gimbal asli Semarang, ada pisang planet gitu kalau yang mau dessert gitu kan. Nah ini lengkap juga, ada toppingnya, juga ada tahu pong gitu. Tahu pong juga salah satu yang the best di Semarang sih, kita juga seneng banget nyobain. Nah ini egg corner, lumayan yang digandrungi setiap orang ya. Nah di sini juga ada ubi manis panggang gitu. Jadi berbagai macam ubi. Dan ini untuk lauk ada di sini ada capcay dan udah ready juga, masih panas. Ada nasi putih, ada daun pepaya, dan ini kayak makanan khas bubur Manado juga ada sup sayur bening ya kan. Jadi jenis sarapannya tuh yang banyak gitu, jadi kita bingung gitu mau sarapan apa gitu kalau di Tentrem.
Nah ini perbuburan dengan berbagai macam topping-toppingnya gitu yang kita bisa olah sendiri. Yang ini lagi kosong. Nah ini kaldu ayamnya itu lagi di refill ya, kalau misalkan dilihat kosong tapi dia sebenarnya lagi di refill. Dan juga di sini ada sereal biasa buat anak-anak ini kalau yang bingung nggak mau makan berat. Jenis serealnya juga banyak gitu, jadi nggak usah bingung. Terus ada berbagai macam topping dry peanuts gitu kan kalau yang mau makan yogurt atau sereal. Nah ini madunya juga ada 3 jenis dong. Nggak tahu tuh jenisnya apa aja. Untuk susu segarnya juga banyak, ada yang vanilla, coklat, low fat, strawberry. Jadi bener-bener itu disiapin gitu kan. Disiapin bener-bener lengkap. Nah ini per buah-buahan. Nah buahnya juga cepat ya di refillnya kalau habis. Dan ini per salad kentang dan ada cold platter juga. Di situ ada keju dan smoked beef. Terus ada cheese platter juga nih, cuma lagi di refill pada saat kita rekam. Nah untuk dressingnya kita coba hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dressingnya, jadi puas banget deh tuh kalau mau makan salad cobain semua dressingnya. Dan ini untuk yang di western ada roasted bean, terus ada tumis jamur juga, ada sosisan lengkap, itu sosis ayam sapi gitu. Dan juga di sini disediain juga smoked beef bacon, ada pizza juga, ada juga pie keju. Nah ini bisa dilihat sendiri ya, ini sampai nyebutinnya tuh sampai capek gitu, saking banyaknya menu gitu di sana. Nah ini ada bola-bola beef, terus ada chicken katsu gitu, katsunya udah ready, terus saus teriyakinya juga bisa ngambil sendiri gitu sepuasnya yang suka saus teriyaki. Terus ada ikan goreng saus salsa juga dan lain-lain. Nah untuk minumannya ada infused water, jus jeruk, jus jambu, dan juga jus sirsak. Banyak ya, ini jus doang. Nah ini di depan itu ada stand jamunya sih udah muncul lagi-lagi. Dan juga perkopian, ada jenis kopi Nusantara nih, kalau dilihat ada banyak banget. Bahkan ada yang merek Tanah Merah juga nih, Tanah Merahnya juga banyak. Nah ini perjamuan bener-bener super duper lengkap jamu. Kalau misalkan lagi gak enak badan habis keliling Semarang pas sarapan, kita bisa minta bikinin jamu sama mbaknya. Ini banyak banget jenisnya. Dan kalau yang mau jus mix juice gitu, kita bisa minta buatin di stand ini gitu, samping stand jamu. Kemarin Mommy minta green juice dicampur wortel, jadi minta mbaknya bikinin langsung gitu. Nah ini udah baru setengahnya ini menu-menu yang ada di sarapannya tentrem. Jadi jangan heran kalau kita tuh di sana makannya malah kayak makan siang gitu, kayak kenyang banget karena menunya banyak. Jadi semuanya pengen dicobain tapi udah kenyang, jadi ya udah secukupnya aja. Nah ini kita minum jus juga jamu. Nah di sini untuk di area dessert ada yogurt, berbagai macam yogurt. Ada juga di sini ada puding cendol gitu. Kalau lihat kok puding rasa cendol, coba gimana itu. Nah ini ada waffle dan pancake beserta topping-toppingnya gitu. Jadi lihat sendiri ya, toppingnya tuh banyak banget. Mungkin orang juga bakal bingung nih mau makan yang mana. Dan ini per pastry-an, pastry-nya tuh bukan yang cuma croissant atau apa gitu, tapi benar-benar ada sus, ada strawberry, ada coklat banana. Nah, ini yang enak juga nih, strawberry Swiss roll. Nah, Mommy sempet cobain, ini enak banget. Nah ini pastry-nya jenisnya banyak banget juga ya kan, ada yang asin, ada yang manis. Dan pastinya
Ini semuanya enak-enak, jadi bingung dong makan apa pas lagi sarapan. Kalau udah ditentrem, emang the best banget sih tentrem kalau nyediain makanan gitu sarapan. Dan ini juga ada sourdough, ada banyak ya itulah jenis-jenis roti. Saking banyaknya sampai bingung apa. Nah ini di sini juga disediain teppanyaki ice cream. Jadi baru dibuat ice creamnya pas di request. Nah ini yang unik juga es krimnya, ada es krim telur angin, ada es krim choco chip, ada rasa lemongrass nggak tuh. Terus ada juga mixed berry sorbet. Jadi untuk es krimnya sendiri aja jenisnya banyak gitu. Nah ini yang paling Mami suka, perbagian makanan tradisional. Ini ada bubur ketan hitam, kacang hijau, bubur sumsum. Terus ada ini yang paling the best, jajanan pasarnya enak banget, cenil-cenil, dan juga di situ ada klepon yang super duper enak. Nih ada bubur candil juga, nggak usah sedih, ada banyak jenis buburnya, bahkan ada wedang kacang. Di bagian dessert tradisional aja udah banyak banget ya kan. Nah ini juga tidak lain tidak bukan ada stand sushi juga. Jadi selain western, eastern itu ada juga sushinya juga macam-macam, yang fusion, yang sashimi, dan ini masih ada chiffon cake, masih ada stand dimsum, ada roti kukus ala tentrem, dan ini bakso-baksoan. Ada juga laksa Singapura. Ini kemarin Mami belum sempet nyobain sih laksa bagian mie Singapura tadi. Nah ini ada yang tradisional juga, soto bokoran, dikasih tahu juga tuh sejarahnya, ada es marem. Jadi kalau belum cobain di luar sana, di sini lengkap banget wisata kulinernya, jadi nggak rugi ya. Nah ini yang tadi Mami bilang, es krim teppanyaki yang baru dibuat pada saat ada yang request gitu. Jadi lucunya es krimnya nanti dari cuma matcha, ini kebetulan setiap hari katanya rasanya beda-beda. Untuk hari ini yang available hanya yang rasa matcha, jadi baru dibuat ya es krimnya di depan mata. Ini proses pembuatannya dari bentuk cair hingga padat, menyumblim. Ini baru dibuat, nanti jadinya akan bentuknya kayak roll. Nah ini seru banget sih ngeliatinnya, juga satisfying. Jadi kayak ya udah kita tontonin aja mbaknya buatin es krim buat kita. Happy banget ini yang lagi minta buatin. Jadi kebetulan dia kepo apa ya es krim teppanyaki. Setaunya teppanyaki tuh kayak sayuran-sayuran yang di mix gitu kan. Nah ini ternyata es krim, dikirain di mix juga, ternyata ya baru dibuatin gitu. Nah ini satisfying banget nih ngeliatin mbaknya bikin es krim di sini, kayak lagi mainan gitu. Habis ini anak-anak dan karena baru ada yang pesen pagi itu, jadi banyak yang pesen akhirnya gara-gara ngeliatinnya, oh seru banget. Nah ini nih akhirnya setelah udah jadi es gitu, sudah padat gitu. Nah ini di rolls, es krimnya bentuknya rolls gitu. Nah tuh satisfying banget kalau kata kakak Luna. Ini lagi di roll, udah penyajiannya dalam bentuk rollan kayak gini. Kalau es krim biasa di scoop, ya ini di roll. Emang beda sendiri, emang es krim teppanyaki gitu. Nah ini udah jadi orderannya si Daddy untuk es krim teppanyaki rasa matcha atau green tea. Nah ini ngeliatnya juga jadi aduh pengen lagi deh. Enak nih, jadi bukan cuman es krim biasa dingin gitu, tapi ya unik aja penyajian dan bentuknya. Tara, nih udah jadi. Seneng banget dia. Nah ini anak-anak makan dengan happy sebelum akhirnya kita nanti berenang. Lumayan banyak anak-anak makan. Alhamdulillah, biasanya kan pilih-pilih ya, di sini mungkin karena makanannya enak-enak, jadi anak-anak makannya lahap banget.
enjoy the breakfast sambil cerita-cerita sama mbaknya, dia sambil nonton ya. Screen time ya bolehlah, karena kita lagi di luar gitu kan, takutnya rewel terus malah gak makan gitu, padahal kita mau aktivitas berenang gitu. Jadi biarin anak-anak makan dulu dengan tenang. Selain kolam renang, di sini juga terdapat outdoor playground. Nah, ini juga ada kolam renang anak-anaknya juga. Ini gak terlalu dalam sih, jadi kayak buat anak main splash air doang. Nah, jadi tempatnya itu terpisah sama kolam renang dewasa. Lumayan cukup luas sih tempatnya. Selain itu, di sini juga ada kids club. Nah, ini jadwal kids activity-nya. Dan ini buka dari jam 7 pagi. Jadi kalau misalkan nanti sarapannya mau gantian gitu sama anaknya bisa ditaruh di kids playground yang indoor ini dulu. Juga pastinya di sini banyak banget ya perlengkapannya, lengkap juga. Jadi anak-anak harusnya nggak bosan. Selain tadi ada kegiatan yang bisa diisi sama anak-anak sesuai jadwalnya, di sini juga bebas bisa mainin apa aja yang ada di sini. Nah, tadi lihat kan ada adik kecil lagi main, itu orang tuanya lagi berenang. Jadi ada yang jagain, jadi nggak usah perlu takut kalau misalkan titipin anaknya di sini. Nah, ini dia aktivitas yang paling ditunggu-tunggu Dako-chan family, apalagi selain berenang. Bisa lihat dong, ini kolam renangnya beda daripada yang lain. Kalau misalkan biasanya kolam renang digali ke bawah, kalau ini Tentrem Hotel bikin sesuatu yang unik, yaitu dibikin seperti akuarium. Ini kalau bisa dilihat kolam renangnya luas banget ya. Cuma sayang karena mungkin ada di lantai 6 jadi agak berangin. Sekian dulu keseruan Dako-chan family. Jangan lupa ditonton vlog-vlog selanjutnya ya. Selanjutnya kita mau ke kota mana nih? Ada yang tahu? Thank you for watching. Bye bye.